menimbulkan fitnah yang berlarut-larut, bernama fitnah keluarga, sakit dan masyarakat lainnya. Mereka sebagai saksi bahwa kedua ananda inggih menika Abdul Aziz kalian sederek nilam sampun benar-benar sah menjadi suami istri. Berarti nek boncengan ngalor itu nggih bojone jadi sah mulai ditegur wajib boncengan nang sapa. Yang ketiga yang buatan perlu buatan kirang manfaat saking pertemuan itu sederek kene maksudi nyuwun dedonga nyuwun panjenengan sedaya nderekaken mendoakan dumateng keluarga ingkang dibina menika benar-benar mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan dan mendapatkan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun mbok pilih mangke di dalam sederek meni sekeluarga paringi pasugatan utawi palenggan ingkang boten nyeceki dumateng panjenengan sami sejatosipun sampun maksimal dipun sediaken iki, bahkan 3 bulan kepungkur sampun disiapkan ngingoni wedhus sampun dingoni ngoten. Tapi nggih namanipun manungsa punya hati masing-masing, karepe sederek peni mungkin boten cocok kali panjenengan sedaya. Mila menika kawula mewakili keluarga saking Bapak Peni Marsudi mobile wonten kekirangan-kekirangan di dalam menyambut paring palenggahan utawa paring napa mawon kirang nyeceki dumateng manah panjenengan sedaya. Kawula mewakili keluarga nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sami. Salajengipun mungkin sedikit nasihat insyaallah sedherek Aziz nggih mirengaken. Tapi nasihat nika mboten namung kepada orang yang melakukan itu, tapi dumateng kula lan panjenengan sedaya sebagai pendengar. Ada satu ayat yang harus kita perhatikan, bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ujian. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terutama di dalam pernikahan. Dalam pernikahan itu adalah penuh ujian, penuh tantangan. Mila menika dumane Rasulullah subhanallah barakallahu laka. Mudah-mudahan engkau senantiasa mendapatkan barokah kebaikan ketika mendapatkan nikmat saking Allah. Wa barokah alaika, juga mendapatkan barokah manfaat ketika ada ujian saking Allah. Ini mengindikasikan bahwa di dalam membentuk rumah tangga pasti ada ujian-ujian. Ya, mila menika di dalam khutbah nikah Rasulullah senantiasa menyampaikan 3 ayat. Yang pertama surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lajeng surat An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina ayat yang kedua, yang pertama di dalam surat An-Nisa. Yang ketiga di dalam surat Al-Ahzab. Ketiga ayat yang disampaikan Rasulullah itu berkenaan dengan takwa. Kadang-kadang kita nggak mikir kenapa sih kita harus dibekali takwa ketika membina rumah tangga. Subhanallah. Kalau kita membuka ayat yang lain, maka kita akan menemukan di dalam surat At-Thalaq ayat yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Wa man lan sapa wae wong ittaqullah yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah akan memberikan jalan keluar. Ayat ini memberikan indikasi bahwa kalau kita sudah membentuk rumah tangga akan ada kesulitan-kesulitan, akan ada kesempitan-kesempitan. Kalau sebelum rumah tangga kita bisa keluar sendiri tanpa izin kemanapun, bisa menggunakan keuangan dengan seenak kita,
atau juga melakukan dengan sekehendak hati kita, maka ketika kita sudah menikah, maka ada kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Dan kembali di dalam rumah tangga pasti menemukan. Makanya teman-temanku, ya, kalau kita membina rumah tangga dengan ketakwaan itu, maka Allah mengatakan, ya ja'alakum makhrajan. Allah akan menjadikan solusi. Kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi-solusi, jalan keluar daripada apa yang kita hadapi. Ngatur awak dhewe mawon kadang-kadang mengalami kesulitan. Nopo malih ngatur wong wedok. Yang Rasulullah mengatakan bahwa wong wedok itu koyo tulang yang bengkok. Dilurusno cuklek, gak dilurusno tetap bengkok. Maka untuk solusi ini Allah memberikan solusi yang luar biasa, yaitu bertakwa. Takwa itu yang bagaimana? Yang masing-masing tahu hak dan kewajiban. Suaminya tahu hak kewajibannya, istri tahu hak kewajibannya. Di dalam surat Al-Lail Allah menceritakan, ya, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Yang pertama di dalam membina rumah tangga supaya ada makhraj, supaya ada solusi jalan keluar, maka yang pertama harus ditanamkan sikap a'ta, saling memberi. Istri, ya, walaupun punya hak meminta, tapi ditanamkan di dalam hati harus suka memberi. Ini jaminan Allah, ya, jaminan Rasulullah. Fi aunillah madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong kepada hamba ketika hambanya itu mau menolong saudaranya. Ketika istri tahu kesulitan suami, mau menolong suami, memudahkan beban suami, insya Allah ketika itulah pertolongan kemudahan akan diberikan oleh Allah. Kemudian kalau suami juga demikian, bukan menuntut, tak belanjani kok sidi kayak gini ya, bukan menuntut. Itu adalah sikap-sikap orang bakhil, bukan sikap-sikap orang yang suka memberi. Tapi kalau kita dua rumah tangga ini, ya, penghuni rumah tangga ini saling memberi, saling memahami, maka akan dimudahkan dalam kemudahan. Kemudian syarat yang kedua adalah wattaqo. Wattaqo di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Punya batas-batas, tahu batas-batas yang boleh dan tahu batas-batas yang tidak boleh. Kalau masing-masing anggota keluarga punya batas-batasnya, tidak menuntut haknya, tapi benar-benar tahu batas-batas yang harus dibolehkan, Masya Allah, tidak akan terjadi perselisihan, akan saling memahami. Maka itu, ya, untuk yang sudah terlanjur berumah tangga, kita koreksi kembali, kita tata diri kita kembali. Jangan saling menuntut dengan dasar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang itu pemimpin, harus ditaati. Enggak. Di dalam Islam itu komplit, Masya Allah, luar biasa. Di dalam ketaatan antara yang dipimpin dengan yang mimpin, itu ada batasnya. Hakul muslimin asyar'a wa ta'ah illa bimaksiyah. Memang hak manusia itu untuk mendengarkan, untuk taat, illa bimaksiyah, kecuali maksiat. Jadi tidak bisa di dalam aturan agama ini aku mau lanang, aku jadi pemimpin, aku sing ngatur, tidak bisa. Ada suatu keseimbangan yang harus dimiliki, dan ini hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang tahu haknya. Nah, bilang menika ya wasiat saya dumateng Nabi Abdul Aziz yang baru membina rumah tangga ini,
juga Ananda Nilam, coba dipahami ini, dimengertikan ini, masing-masing tahu hak, masing-masing tahu kewajiban. Insya Allah fasanuyassiruhu lil yusra. Ananda berdua akan dimudahkan kepada kemudahan. Tapi ketahui bahwa kalau sudah demikian tidak ada ujian ya. Senantiasa ada ujian, terus diuji sampai Allah tahu mutu keimanan daripada Ananda berdua. Mudah-mudahan dengan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Ananda berdua, juga bermanfaat untuk saya, untuk jenengan semuanya yang telah melakukan rumah tangga, untuk saling introspeksi, bukan saling menuntut, tapi benar-benar supaya harmonisasi keluarga benar-benar terlaksana. Itu saking kula, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun itu kalau diamanai untuk berdoa karena wonten guru kula yang terhormat Ustaz Muhtarom yang lebih sepuh. Nah, untuk menjadi sederek beni kula nyuwun pangapunten apabila wonten kekirangan saking kula pribadi apabila wonten tutur kata utawi napa mawon ingkang kurang nyocaki dumateng panjenengan sedaya kula nyuwun gunging pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.